Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua rekan-rekan calon guru P3K. Kali ini saya akan mengupdate gejolak afirmasi ya, yang mana ada poin-poin penting yang perlu kembali kita perkuat di sini, sekaligus juga informasi terbaru ya yang bisa saya bagi kepada rekan-rekan. Ini terutama menyangkut pertanyaan-pertanyaan yang barangkali jawabannya belum meyakinkan ya, sehingga di sini kita coba bahas ulang. Namun sebelumnya kepada rekan-rekan yang baru bergabung di channel ini, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan like untuk mendapatkan informasi terbaru terkait dengan dunia pendidikan. Nah, coba kita lihat di hari Jumat semalam ya, Pak Muhammad Nabi Ridwan ini mengeluarkan sebuah pernyataan yang menurut saya menggambarkan bagaimana kondisi di Panselnas sekarang. Di sini disebutkan, pernahkah Anda berada di situasi di mana masalah menjadi di luar kendali Anda? Apa yang Anda lakukan? A. Diam saja. B. Cari alternatif solusi. C. Ikut mayoritas. D. Lari dari tanggung jawab. Ini adalah sebuah pertanyaan yang disampaikan di tweetnya semalam. Ya, sekali lagi, jadi jelas memang kondisi yang terjadi sekarang ini terkait dengan tuntutan setelah selesainya ujian penambahan afirmasi sangat berpotensi merubah tatanan yang sudah dipersiapkan dari awal. Dan kalau kita lihat, bisa saja guru swasta dan lulusan PPG ya dalam tahun ini hanya berkesempatan ikut daftar. Ini nanti kita akan bahas di belakang. Lalu hal senada sebenarnya juga terjadi pada saat rapat antara Kemendikbud dengan anggota DPR. Ini saya ambil salah satu cuplikannya. Saya terima kasih kepada Mas Menteri sudah membuat statement selaras dengan Komisi 10. Selarasnya sejauh mana? Kita kan harus ada ukuran ini. Selaras itu yang mana? Kira-kira sampai batas mana? Kita harus ini kan keputusan politik, bukan keputusan hukum. Kita di Komisi 10, bukan di Pengadilan Agama. Kan begitu. Mau cerai. Lah iya. Enggak, ini harus jelas. Selaras itu statement politik. Nah, sekarang saya mau tanya juga, saya nggak punya statement politik. Sejauh mana selaras itu dengan Komisi 10? Menyangkut hal apa? Sampai sejauh mana? Sampai titik mana? Kan harus ada skenarionya. A, B, C, D. Kan begitu. Nah, saya harap ada seperti itu. Tanpa kemudian meninggalkan aspek tadi tentang integritas, tentang kualitas, nggak masalah menurut saya. Cuma karena kita mau membangun keputusan, karena nanti di keputusan menurut saya selaras itu menurut saya kita harus lebih jelas lagi sampai kapan. Pak Menteri mungkin memberikan respon. Enggak Pak Ketua, cuman bahwa kami mendengarkan aspirasi. Ini bukan forum pembuat keputusan. Forum pembuat keputusan adalah di Pansel. Jadi tugas kami adalah untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat yang sudah diagregasi oleh Komisi 10. Senario-senario tadi yang disebut sudah kami catat semua, ya kan? Setiap anggota Komisi 10 juga beda-beda senarionya. Ada yang cuman memikir 50, ada yang sampai ke paling ekstrim. Jadi semua senario itu kita ambil, kita tampung, lalu kita langsung ajukan kepada Pansel, lalu kita lihat nanti senario realnya itu akan keluarnya apa. Itu saja. Jadi itu adalah langkah berikutnya. Maksudnya selaras adalah searah, ingin memberikan lebih kepada para guru honorer. Itu maksudnya saya. Nah, dari cuplikan tersebut tampak Bapak Ibu sekalian bahwa apa yang dibahas di sana jauh dari apa yang sudah dipersiapkan secara matang di jauh-jauh hari. Lalu ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan yang saya pilih terkait dengan penguatan akan posisi Bapak Ibu yang barangkali PG terkait dengan kepastian bahwa 94.000 peserta yang dinyatakan lulus sebelumnya sudah amankan posisinya oleh Kemendikbud, artinya tidak akan tergeser oleh peserta lain. Dalam konteks lulus menjadi guru P3K di tahun ini, tentu harus betul-betul kita pahami ya. Dalam hal Bapak Ibu sekalian PG, itu belumlah suatu jaminan Bapak Ibu lulus menjadi P3K. Karena sesuai dengan Permenpannya, yang lulus P3K itu adalah peringkat terbaik. Sehingga bagi Bapak Ibu yang pada posisi sekarang ini sudah mencapai passing grade, ini belum tentu lulus. Nah, nanti kita akan bahas di belakang lebih jauh. Kita akan coba lihat pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh rekan-rekan kita. Ini yang pertama,
Ini gimana yang nasibnya PG di tahap 1 tanpa afirmasi? Kalau tidak ada tambahan afirmasi jelas kalah kalau perangkingan. Nah, jelas Bapak Ibu sekalian di sini, walaupun Bapak Ibu PG mencapai passing grade, belum tentu Bapak Ibu diangkat menjadi P3K. Karena memang juknisnya adalah peringkat terbaik dari seluruh peserta yang melamar pada suatu formasi. Lalu yang berikut ini, bagi pertandingan sepak bola di tengah pertandingan, peraturan dirubah karena protes pemain kepada wasit dan panitia pertandingan. Tidak ada sportivitas dan fair play-nya. Nah, ini terkait sebenarnya adanya penundaan dari pengumuman ya, yang mana 94.000 peserta yang dinyatakan lulus oleh Kemendikbud seharusnya sudah diumumkan di hari Jumat semalam. Lalu yang berikut, tabungan. Ini sebenarnya pertanyaan dari video saya sebelumnya. Bukannya semua ingin lolos dan ranking di tahap 1 ini? Misal ada salah satu yang lolos ranking dan siap pemberkasan di antara 96.000 peserta tersebut, sebenarnya 94.000, lalu tersingkir jadi tabungan tahap 2 gara-gara ada perubahan masalah afirmasi. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab atas ketidakadilan tersebut, padahal rata-rata berjuang agar tahap 1 lolos dan pemberkasan. Sekali lagi ini, walaupun Bapak Ibu lolos passing grade ya, kalau Bapak Ibu tidak mendapatkan peringkat 1, ini tidak akan diangkat oleh pemerintah. Lalu yang berikut, daripada menambah afirmasi mending diturunkan saja PG-nya. Ini paling adil untuk semua, karena dengan diturunkannya PG, semua honorer akan merasakan dampaknya. Juga tidak hanya kelompok ini, kelompok itu yang diuntungkan. Selain itu, mereka yang sudah lulus tidak akan tergeser oleh mereka yang mendapatkan afirmasi lebih. Kalau Bapak Ibu yang memang sudah yakin mendapatkan peringkat pertama, tidak perlu ragu ya. Bapak Ibu sudah dijamin oleh Kemendikbud lulus. Karena pernyataan itu kemudian dirilis Kemendikbud kembali di websitenya Kemendikbud. Di sini disebutkan hampir 100.000 guru honorer akan diangkat jadi ASN P3K. Jadi di sini dinyatakan akan diangkat Bapak Ibu sekalian, tinggal selangkah lagi. Pengangkatan lebih banyak akan menyusul. Nah, ini adalah isi dari rapat dengan anggota DPR kemarin, mana penjelasannya secara tertulis disebutkan di sini. Hasil sementara dari 326.476 formasi yang ada pelamarnya, hampir 100.000 guru honorer dari seluruh Indonesia akan segera diangkat menjadi guru ASN P3K. Jadi yang 94.000 ini Bapak Ibu sekalian sudah tinggal selangkah lagi, hanya menunggu pengumuman, hingga tidak perlu ragu ya. Lalu apa kemudian jaminannya bahwa 94.000 tadi tidak akan tergeser oleh peserta yang lain? Jaminannya Bapak Ibu sekalian adalah satu, tadi pernyataan dari Kemendikbud di video sebelumnya. Lalu ini Peraturan Permenpan nomor 28 tahun 2021. Di pasal 3-nya disebutkan pengadaan PPPK-JF guru dilaksanakan berdasarkan prinsip A. kompetitif, B. adil, C. objektivitas, D. transparan, E. bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, F. tidak dipungut biaya. Jadi ini yang akan menjadi pertimbangan dari panitia. Rasa keadilan itu harus tetap dipertahankan. Lalu kemudian objektivitas juga harus tetap dipertahankan sehingga tidak merugikan peserta yang lain ya. Karena ini menyangkut hak Bapak Ibu yang sudah berjuang mati-matian. Tidak adil rasanya dirampas dari peringkat 1 dengan afirmasi. Jadi cenderung bahwa penambahan afirmasi ini hanya akan berpengaruh terhadap formasi yang masih belum ada pemenangnya. Lalu terkait jumlah formasi ini coba kita lihat. Almana kalau Bapak Ibu sekalian ingat bahwa di tahap 1 ini ya, peserta yang ikut ujian itu adalah 586.943. Ini yang ikut ujian yang akan memperebutkan formasi sebanyak 326.476. Lalu dari 586.943 ini 94.000-nya sudah diamankan posisinya oleh Kemendikbud, sehingga tinggal ini sekitar 450.000 peserta yang menginginkan passing grade. Lalu dari 326.476 formasi, yang sisa adalah 232.000. Inilah nanti yang berpotensi diisi dari 410.000 peserta yang belum lulus tadi. Lalu kalau kita lihat tuntutan dari rekan-rekan untuk penambahan formasi ini, ya di usulan walaupun ini sebenarnya belum ditetapkan tapi menjadi sebuah gambaran ke depan. Di sini disebutkan Komisi 10 DPR mendesak Kemendikbudristek untuk memberikan tambahan nilai afirmasi pada nilai kompetensi teknis dengan penambahan usia di atas 35 tahun dan berstatus aktif sebagai guru selama 3 tahun dapat nilai maksimal 30-50%. Lalu disabilitas 50-60%. Lalu guru honorer THK 2 aktif 3 tahun terakhir adalah 30-50%. Kalau kita analisis lebih detail, sebenarnya
tuntutan ini tujuan utamanya hanya untuk mencapai PG ya, karena persoalannya muncul seperti ini karena banyak Bapak Ibu guru XTHK 2 yang tidak mencapai passing grade. Jika Bapak Ibu setelah penambahan ini sudah mencapai passing grade, apakah kemudian langsung bisa terangkat menjadi P3K? Tidak semua juga Bapak Ibu sekalian, karena nanti kembali kepada perangkingan ya. Jadi bagi rekan-rekan yang memang di sekolahnya ada beberapa pelamar, tentu itu harus dirangking. Lalu yang berikut yang kita akan coba bahas juga adalah kategori guru yang termasuk 94.000 yang sudah dinyatakan lulus oleh Kemendikbud. Nah, adapun kategorinya Bapak Ibu sekalian, ini yang pertama adalah guru sekolah induk dengan formasi 1 dan terkunci sehingga cukup PG saja. Lalu yang kedua adalah guru pemilik serdik yang memilih formasi di sekolah induk. Guru pemilik serdik yang memilih formasi di sekolah induk sangat berpotensi sekali menjadi peringkat 1. Nah, itu tentu tidak akan diganggu gugat ya haknya. Lalu yang ketiga adalah guru peringkat 1 pada sekolah induk setelah akumulasi dengan afirmasi yang ditetapkan sebelumnya. Ini yang menjadi raguan dari kebanyakan rekan-rekan sebenarnya ya. Secara hukum di Indonesia, kalau kita perhatikan tidak pernah aturan itu dibuat berlaku surut. Jadi yang sudah lulus artinya mendapat peringkat 1 sebelum peraturan itu diubah akan tetap mendapatkan haknya sebagai pemenang. Lalu yang keempat, guru dari sekolah lain yang memenangkan peringkat 1 setelah akumulasi dengan afirmasi yang ditetapkan sebelumnya. Jadi kembali ini acuannya adalah afirmasi. Bagi Bapak Ibu yang sudah dinyatakan lulus kemarin itu, maka tentu aturan yang dipakai masih aturan lama. Barangkali ini informasi yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Kalau ada pertanyaan terkait informasi ini, boleh kita berdiskusi ya, saling berbagi. Boleh ditulis di kolom komen, nanti kita akan jawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.